Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, bertemu lagi dengan channel saya One Creator. Oke, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sejarah, kisah, dan legenda Syekh Jambu Karang. Langsung saja, di usia yang menjelang 80 tahun, selamat menjalin wirayuda atau yang kerap disapa dengan Mbah Wira masih tajam ingatannya mengenai sejarah tentang Cahyana. Perlu diketahui, Cahyana adalah sebuah desa perdikan yang berarti desa yang dibebaskan dari kewajiban pajak, yang basicnya pertama kali dicantumkan secara tertulis oleh Kesultanan Demak Bintoro Branaka tahun 1403, tahun Saka atau 1481 Masehi. Mbah Wira Beslit yang disebut dengan serat kekancingan itu ditujukan kepada Syekh Wali Perkosa oleh pihak Kesultanan Demak atas jasanya membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Syekh Wali Perkosa sendiri adalah keturunan keempat dari Syekh Jambu Karang, Mbah Wira yang juga masih keturunan Demang Tanah Cahyana. Begitu antusias menceritakan sejarah Tanah Cahyana. Begitu kami bertanya mengenai tanah perdikan pada akhir tahun tanggal Juli tahun 2021 di kediamannya Desa Makam, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Syekh Jambu Karang itu putra pertama Raja Pajajaran yang bergelar Brawijaya Mahesa Tandreman. Namanya waktu itu adalah Munding Wangi. Adiknya bernama Munding Sari. Kata Mbah Wira menceritakan setelah Raja Brawijaya Mahesa Tandreman wafat, Munding Wangi sebagai putra mahkota menggantikan kedudukan ayahnya. Tapi jabatan itu tidak disandangnya terlalu lama. Jadi ketika ayahandanya meninggal, dia, Munding Wangi, diangkat menjadi ratu. Baru 8 bulan menjabat dia undur diri karena mendapatkan ilham dari pangeran. Dia disuruh bertapa di Gunung Karang, katanya sambil menyulut rokok tinyewe linting dewe yang tersemat di jamarinya. Di Gunung Karang, Munding Wangi bertapa di bawah pohon jambu. Dari tempat bertapanya itulah kemudian dia dijuluki Pangeran Jambu Karang. Dia bertapa selama 8 tahun. Lalu pada suatu ketika dia melihat cahaya putih berjumlah 3 buah yang memancar ke langit. Dia melihat cahaya itu berada di timur, lalu diburulah cahaya itu. Pangeran Jambu Karang dari pertapaannya pergi menuju Muara Karawang, menaiki perahu sampai ke Comal. Sampai di sana dia melihat cahaya ada di sebelah barat daya. Maka dari itu dia berjalan ke arah itu, mendaki daerah Tumbangan, lalu menelusuri lereng di sebalik bukit. Maka daerah itu kelak diberi nama Panusupan. Desa Panusupan berada di Kecamatan Karangrejo, ungkap Mbah Wira. Kemudian sampailah Pangeran Jambu Karang di tempat sumber cahaya tersebut. Bertapalah lagi dia di sana. Selama pertapaannya itu, dia kemudian didatangi seorang mubalik yang bernama Syekh Atas Angin. Berasal dari tempat dia datang
yaitu di atas garis khatulistiwa yang datang dari timur tengah. Syekh atas angin sampai di tempat itu juga karena memburu sumber cahaya yang dilihatnya selepas sembahyang subuh. Mengetahui adanya seorang petapa di tempat itu, Syekh atas angin beruluk salam. Lalu bertemulah dua ahli agama ini. Pada saat mereka bertukar kabar pengetahuan, Pangeran Jambu Karang mengakui keunggulan Syekh atas angin. Maka masuklah dia ke agama Islam, ungkap Mbah Wira yang hafal di luar kepala peristiwa itu. Namun saat diminta mengucap dua kalimat syahadat oleh Syekh atas angin, Pangeran Jambu Karang enggan. Dia mengucapkan kalimat sakral itu di Gunung Lawan. Dipenuhilah permintaan itu Syekh atas angin. Lalu sesudah itu Pangeran Jambu Karang memberi wasiat, di tempat ini aku melafalkan syahadat untuk masuk Islam, dan kelak saat matiku aku minta dikubur pula dengan hormat. Tambah Mbah Wira menjelaskan bahwa pada saat itu penyebaran Islam juga sedang berlangsung. Pada saat Pangeran Jambu Karang menjadi mu'alaf, bukanlah sesaat pertama kali Islam masuk ke tanah Jawa. Katanya, pemahaman soal Islam masuk pada saat Pangeran Jambu Karang mengucap syahadat itu perlu diperbaiki. Tidak baik memiliki pemahaman seperti itu. Kembali ke kisah pertemuan dua orang mubalik. Sebagai upaya menjalin persaudaraan yang lebih erat, Pangeran Jambu Karang menikahkan Syekh atas angin dengan putrinya yang bernama Rubiah Bekti. Dari pernikahan ini lahirlah 5 orang anak, yaitu Mahdum Husain, Mahdum Medem, Mahdum Umar, Rubiah Raja, dan Rubiah Sari. Kemudian Syekh atas angin melanjutkan perjalanannya ke Ampel Denta, menemui anak pertamanya dari hasil pernikahan dengan ratu dari Campak. Tak berselang lama Pangeran Jambu Karang meninggal dunia dan tumpuk syiar agama dilanjutkan oleh cucunya Mahdum Husain. Pada tahun 1130 Masehi, Pangeran Jambu Karang wafat. Lalu syiar agama dilanjutkan oleh cucunya dari tahun 1130 Masehi sampai 1243 Masehi. Perlu diperhatikan, dalam sejarah kuno Jawa ada istilah wiwitane ing jumeneng dan akhire jumeneng, tegas Mbah Wira. Dia juga menjelaskan Brawijaya Mahesa Tantreman lahir pada tahun 1990 Masehi. Ini yang dinamakan wiwitane ing jumeneng. Sedangkan Pangeran Jambu Karang meninggal pada tahun 1130 Masehi. Ini yang disebut sebagai akhire jumeneng. Nanti jika tidak paham soal seperti ini, cerita dari satu era kerajaan ke era kerajaan lain menjadi tidak masuk akal. Majapahit saja abad 14 kan, katanya memberi gambar. Mbah Wira mengaku geram dan kesal kepada orang yang sering bertanya soal sejarah Merdeka, tapi orang tersebut bebal. Padahal untuk bisa memahami sejarah Jawa, kita juga perlu memahami laku dan kebiasaan orang Jawa. Cuma itu pintu masuk. Jawa yang pakai cara Jawa, bukan saja. Sekian dari pertemuan saya dan bahasan saya. Jika kurang, silakan, saya siap menerima
kritik dan saran dari sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.